Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Pratama dengan NIM 2407006. Saya dari kelas B, mata kuliah Fisika Terapan. Saya ingin membuat tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya. Baik, di sini akan saya bacakan soalnya. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Nah, di sini kita diminta menggambarkan grafik jarak versus waktu yang A ya, dan yang B disuruh menggambarkan grafik kecepatan versus waktu, yang C menggambar menggambar grafik percepatan versus waktu. Nah, di sini kita akan memulainya dari mengerjakan yang D dulu. Hitung berapa perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. Nah, sebelum kita mengerjakan yang D, kita harus mengetahui apa saja yang sudah ada di dalam soal ya. Nah, yang kita ketahui di dalam soal itu adalah kecepatan awal, yaitu V0. Kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhirnya Vt kuadrat sama dengan 15 meter per sekon. Dan jaraknya itu lambangnya S, yaitu 75 meter. Dalam pengerjaan soal ini kita akan menggunakan rumus GLBB. Kenapa menggunakan rumus GLBB? Karena di dalam soal kecepatan sebuah mobil berubah, berarti kecepatannya berubah-ubah, yaitu GLBB. Nah, kita harus mengetahui rumus GLBB. Kebetulan saya sudah menulis rumus GLBB-nya. Nah, di pengerjaan yang D ini, untuk menghitung perlambatan kita akan menggunakan rumus yang nomor 3. Nah, langsung saja. D rumusnya yaitu Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 AS. Nah, di sini Vt-nya kita sudah diketahui, yaitu 15. Jadi 15 pangkat 2, V0-nya yaitu kecepatan awalnya juga sudah diketahui, 30 kuadrat tambah 2. Nah, karena di sini A-nya atau perlambatannya belum diketahui, maka kita tulis saja A, dan S ini adalah jaraknya dan sudah kita ketahui 75. Kemudian kemudian kita akan mengerjakannya dimulai dari yang berpangkat dulu, seperti 15 pangkat 2 yaitu 225, dan 30 pangkat 2 yaitu 900 tambah 2 A kali 75. Nah, setelah ini kita akan mengalihkan yang bagian kanan, dikarenakan ada perkalian lebih besar daripada penjumlahan ya. Jadi 225 sama dengan 900 tambah, nah ini dia. Di sini 75 dikali 2 yaitu 150, dan yang A-nya itu ditaruh di belakang 150-nya ini. Kemudian setelah ini kita akan pindah ruas. Jadi 225. Nah, karena di sini 900-nya itu positif, ketika berpindah ruas dia akan menjadi negatif. 900 sama dengan 150 A. Nah, di sini kita kurangkan saja 675
sama dengan 150 A. Kemudian A sama dengan negatif 675 per 150 dengan 4,5 meter per sekon. Nah, inilah hasil dari pengerjaan yang D. Kita akan mengerjakan yang E, yaitu hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per sekon. Nah, di sini berarti kecepatan awalnya yaitu 15. Nah, jadi kita akan menggunakan rumus untuk mencari waktu, menghitung waktu. Jadi kita akan menggunakan rumus yang nomor 1. Nah, langsung saja, itu rumusnya. Vt sama dengan V0 tambah A kali T. Nah, di sini Vt-nya kecepatan akhirnya belum diketahui karena kan di dalam soal itu kecepatan awalnya itu dari 15 meter per sekon. Berarti kita tulis 0 sama dengan V0-nya itu ya kecepatan awalnya 15 meter per sekon tambah, nah A-nya sudah diketahui yaitu, oh iya ini negatif ya, saya lupa. Nah, perlambatannya itu A-nya itu negatif 4,5 ditutup, kemudian T karena kita akan mencari waktunya. Kemudian ini akan langsung kita pindah ruaskan aja ya, begini saja. 0 kurang 15 sama dengan negatif 4,5 kali T. Nah, kemudian hurufnya kita pindahkan ke depan. Dan ini 15 per negatif 4,5. Negatif 15 ya. Tinggal dibagikan dan menjadi 3,33 detik. Ini waktunya ya, ini waktu. Setelah kita menyelesaikan yang E, saya akan memindahkan dulu hasilnya ke sini dulu ya, supaya saya gampang melihatnya. Yang D negatif 4,5. Ini yang E sama dengan 3,33. Nah, setelah itu kita akan mengerjakan yang F ya, yaitu menghitung total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB yang nomor 2, yaitu S sama dengan S0 plus V0 dikali T plus negatif dikali T plus 1/2 A kali T pangkat 2. Nah, langsung kita tulis saja di sini rumusnya, itu S sama dengan S0 V0 dikali T plus 1/2 A kali T pangkat 2. Nah, di sini langsung kita masukkan saja. Dan di sini sudah kita ketahui semua ya. Di S0 itu 75 tambah V0 itu kecepatan awal itu 15 dikali 3,33 ditambah 1/2 hanya itu perlambatan, kemudian dikali negatif 4,5 terus dikali T pangkat 2, yaitu waktunya sudah diketahui ya, 3,33 pangkat 2. Setelah ini langsung saja kita uraikan ya, yang dimulai dari yang berpangkat terlebih dahulu seperti ini. Itu kita tulis dulu 75 tambah
15 dikali 3,33 tambah per 2 dikali negatif 4,5 dikali, nah ini 3,33 pangkat 2 yaitu 11,0889. Nah, kemudian akan kita uraikan dari yang perkalian terlebih dahulu ya. 75 tambah, nah ini 15 dikali 3,33, itu hasilnya 49,95. Kemudian 1/2 atau setengah dikali negatif 4,5. Nah, ini kita kalikan dan hasilnya negatif 2,25 0889. Nah, kita akan mengerjakan yang perkalian dulu ya. 49,95 ditambah, nah di sini negatif 2,25 dikali 11,0889. Nah, di sini positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Jadi di sini 24,950025. Nah, kita lanjutkan di sini. Kita akan melakukan penjumlahannya dari sebelah kiri dulu. Ya, 75 tambah 49,95 yaitu 124,95. Oke, kemudian tambah 495,0025 ditambahkan dan hasilnya 100. Nah, setelah selesai mengerjakan soal yang F, maka kita akan melanjutkan soal yang A, B, dan C, yaitu menggambar grafik. Mari kita mulai dari yang A. Yang A, nah, ini maaf ya jika kurang rapi. Nah, ini. Jadi yang garis bawah itu T atau waktu, dan yang garis atas itu S atau jarak. Nah, gambar grafik S versus T atau jarak versus waktu dari kasus tersebut. Nah, jadi itu kita seperti ini. Di sini 0 ya. Maka perkiraannya di seperti ini. Nah, di sini dia 100. Nah, kemudian yang B. Yang B apa itu? Gambarkan grafik kecepatan versus waktu. Nah, itu kita akan buat diagramnya seperti ini. Seperti ini. Nah, yang garis bawah ini adalah T, kemudian yang atas ini adalah V. Nah, jadi kira-kira itu di sini 30 dan di sini 15. Maka kita akan tarik dari sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang C. Yang C. Nah, itu kita buat grafiknya dulu ya seperti ini. Dan begini. Nah, ini garis bawah T dan yang garis atas itu A, perlambatannya T itu waktu. Maka perlambatannya itu seperti yang di soal tadi yang sudah kita selesaikan tadi ya. Perlambatannya yang D itu berapa? Yaitu negatif 4,5. Nah, berarti itu negatif, berarti kita taruh atau kita letak di bawah ya, negatif 4,5. Nah, ya jadi perkiraannya begitu. Jika ada kesalahan yang telah saya perbuat, saya memohon maaf. Yes. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.